Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Welcome back to my channel Sino bareng Kori-Kori. Setelah sekian purnama tidak berjumpa, alhamdulillah I'm coming untuk menemani teman-teman semuanya belajar dalam persiapan SKB CPNS 2021. Oh iya, sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, yuk kita berteman yuk dengan cara klik subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi terbaru dari kami. Oh iya, saya mau ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos SKD dan akan berlanjut ke tahap SKB. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita siapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Oke? Kali ini saya akan berbagi bagaimana tips dan trik menghadapi ujian SKB berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri mengikuti ujian SKB CPNS tahun 2019 lalu. Yang mana waktu itu juga saya bingung mau mulai dari mana. Makanya saya di sini akan berbagi kepada teman-teman semuanya tips dan triknya. Dan inilah dia, check it out. Tips yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu nih, formasi jabatan yang teman-teman lamar itu masuk ke dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Kenapa kita harus tahu? Karena dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional yang dilamar. Sedangkan untuk jabatan pelaksana, materi bisa diambil dari jabatan fungsional yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, cara mengetahuinya kita masuk dalam pelaksana ataupun fungsional adalah yang pertama, teman-teman bisa download Permenpan nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Saya sudah share linknya di description box, teman-teman tinggal download saja. Nah, ini nih file Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Yang pertama, teman-teman harus search dulu jabatan teman-teman di sini. Misalnya, Peranata Laporan Keuangan. Kita ketik Peranata Laporan Keuangan. Nah, ternyata ada di sini. Berarti Peranata Laporan Keuangan itu masuk ke dalam jabatan pelaksana. Terus, masuk ke rumpun apa? Kita lihat dulu ke atas. Ternyata Peranata Laporan Keuangan itu masuk ke jabatan pelaksana rumpun keuangan dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah di sini. Kemudian uraian tugasnya, uraian tugas jabatannya juga dijelaskan di sini. Kalau ternyata jabatan teman-teman itu nggak ada di sini, berarti jabatan teman-teman itu masuknya ke dalam jabatan fungsional. Maka kita ikuti step kedua. Nah, step kedua, kalau ternyata jabatan teman-teman itu nggak masuk ke dalam jabatan pelaksana, teman-teman bisa download daftar Permenpan jabatan fungsional yang sudah aku taruh linknya di description box. Kayak gini nih filenya. Nah, di sini teman-teman search jabatan teman-teman nih. Misalnya, kita mau search analis anggaran. Ternyata analis anggaran itu adalah jabatan fungsional dengan instansi pembina Kementerian Keuangan. Selanjutnya, teman-teman harus download dasar hukumnya, yaitu ini, Permenpan RB nomor 21 tahun 2016. Dasar hukum ini penting sekali untuk dipelajari karena agar tahu segala sesuatu tentang jabatan yang dilamar. Selanjutnya, tips yang kedua, follow sosmed yang akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian SKB. Yang pertama, YouTube. Yang pasti, teman-teman sudah subscribe ya channel ini, atau juga channel-channel YouTube yang lain
yang membahas tentang materi dan juga soal-soal SKB sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar. Selanjutnya, join grup Telegram. Teman-teman bisa search jabatan atau formasi yang teman-teman lamar di Telegram. Join aja grupnya. Di grup itu biasanya pada saling sharing terkait apa saja yang berkaitan dengan jabatan teman-teman. Pokoknya bermanfaat banget deh. Kemudian yang ketiga, follow IG maupun Twitter BKN. Teman-teman sudah tahu kan nama IG BKN itu di BKN Go ID Official. Sedangkan nama Twitternya @BKN-GoID. Teman-teman wajib banget ya buat follow IG maupun Twitternya, karena biasanya dan pastinya BKN itu update informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan ujian SKB. Jadi wajib banget nih buat di follow, oke? Kemudian yang keempat, teman-teman juga follow web, IG, Twitter maupun FB instansi atau kementerian yang teman-teman lamar. Soalnya kadang tuh ada instansi atau kementerian yang memberikan kisi-kisi ataupun aturan pelaksanaan SKB atau hal-hal yang berhubungan dengan SKB. Jadi teman-teman harus stalking ya sosmed instansi atau kementerian yang dilamar. Oke, selanjutnya masuk ke tips yang ketiga, yaitu materi SKB. Berdasarkan pengalaman SKB CPNS tahun 2019, materi SKB yang akan diujikan adalah 70% materi kuliah, sedangkan 30%-nya materi tentang jabatan yang kita lamar. Akan tetapi, CPNS tahun sebelum saya, yaitu CPNS tahun 2018, itu materinya adalah 30% materi kuliah dan 70% materi dari jabatan yang kita lamar. Jadi kebalik ya. Dan nggak tahu nih, tahun ini bagaimana persentase pembagiannya. Yang pasti teman-teman harus persiapkan semuanya. Nah, untuk materi kuliah, selain teman-teman pelajari materi kuliah yang sudah dipelajari dulu, teman-teman juga lihat apakah di formasi yang dilamar itu membutuhkan background pendidikan selain background pendidikan teman-teman. Misalnya di jabatan verifikator keuangan itu background pendidikan yang dibutuhkan adalah formasi akuntansi dan juga komputer akuntansi. Nah, mau nggak mau, selain teman-teman pelajari materi akuntansi, juga teman-teman harus mempelajari juga materi komputer akuntansi. Begitu, jadi ya yang pastinya kan biar adil ya, biar adil antara pesaing yang background pendidikannya akuntansi dan juga komputer akuntansi. Tapi tenang saja teman-teman, materinya itu cuman teori dasar-dasarnya saja kok. Tapi sebagian besar mata kuliah yang diujikan loh. Jadi pelajari aja semua mata kuliah yang teman-teman pernah pelajari. Nah, untuk materi yang sesuai dengan jabatan teman-teman harus download peraturan perundang-undangan ataupun dasar hukum yang berkaitan dengan formasi jabatan yang dilamar. Next, tips yang keempat, perlu beli buku soal SKB nggak sih? Atau perlu ikut bimbel nggak sih? Nah, untuk kali ini saya serahkan ke teman-teman masing-masing, karena kemampuan ekonomi masing-masing kan beda-beda. Nah, kalau misalnya teman-teman punya uang lebih, maka beli aja buku ataupun join bimbel SKB. Sama aja kan dengan investasi. Tapi kalau misalnya teman-teman gak ada uang lebih, gak usah dipaksain buat ikut bimbel ataupun beli buku. Nah, berdasarkan pengalaman pribadiku, saya itu tidak membeli buku ataupun ikut bimbel apapun. Saya hanya memanfaatkan teknologi yang ada, hanya melakukan apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi di atas, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan peringkat 1 di formasi jabatan yang saya lamar dengan skor yang cukup jauh ya dibandingkan dengan pesaing saya waktu itu. Dan skor ini mendapatkan peringkat ketiga di sesi ujian waktu itu, dengan skor peringkat kedua dan peringkat ketiga itu sama jumlahnya. Oke teman-teman,
Itu tadi tips dan trik bagaimana menghadapi ujian SKB yang sudah pernah saya praktekkan sendiri dan alhamdulillah it's work for me. Mudah-mudahan tips dan trik ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau ada yang masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Dan yang terakhir, see you di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.